Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan agama Islam ini. Kita sempat menjelaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini. Beliau menjelaskan bahwa Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau merupakan penutup para nabi, dan Islam adalah penutup agama-agama yang lainnya, dan Allah telah menyempurnakan Islam ini untuk hamba-hambanya dan mencukupkan nikmat ini kepada kita dengan meridhoinya. Nah, perkataan beliau ini sekarang beliau dalam kitab ini menjelaskan tentang dalilnya, karena segala ucapan atau statement atau perkataan yang berkaitan dengan agama ini harus ada landasannya. Nah, di sini dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan perkataan yang sebelumnya itu bukan berlandaskan dari hawa nafsu sendiri atau pikiran atau ide sendiri, namun itu berdasarkan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Sekarang kita memasuki pada dalil yang pertama, yaitu dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu merupakan penutup para nabi. Apa yang kita bacakan, namun belum sempurna ya kita penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Bisa dibuka. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang anak di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, kemarin kita jelaskan beberapa hal berkaitan dengan itu. Namun dalam kesempatan kali ini kita akan menerapkan metode kita dalam memahami Al-Quran, yaitu membaca tafsir-tafsirnya. Sekarang kita akan membaca penjelasan tentang ayat ini. Maksudnya apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu, yaitu nabi kita, Nabi Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Maksudnya apa? Ayat ini menjelaskan tentang hukum anak angkat. Hukum apa? Anak angkat. Nabi SAW dahulu beliau mengangkat Zaid bin Thabit, Zaid Al-Harithah, atau Zaid, saya lupa namanya. Itu Zaid itu diangkat sama Nabi SAW sebagai anak, sehingga orang-orang pun mengatakan Zaid ibnu Muhammad, Zaid anaknya Muhammad SAW. Itu tabanni bahasa Arabnya, itu mengangkat anak angkat, ya, anak angkat, mengangkat seseorang sebagai anaknya. Hukumnya gimana? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hukum tabanni itu tidak dibolehkan, dan Nabi SAW tidak benarkan bahwa beliau mempunyai anak bernama Zaid. Maka Allah mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum."
Tidaklah Muhammad itu ayah dari seorang di antara kalian, lelaki di antara kalian. Dan kita tahu di ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, naha ta'ala an yuqala ba'da hadza Zaidun ibnu Muhammad. Allah Subhanahu wa taala setelah turunnya ayat ini, Allah melarang untuk mengatakan, orang mengatakan bahwasanya Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Nabi Muhammad. Nah, karena itu di sini tabanni ataupun mengangkat anak angkat itu tidak dilarang. Artinya dilarang, bukan dilarang merawat mereka, tapi menasabkan anak angkat ini sebagai anaknya dia. Jadi tidak boleh mengatakan anak angkat misalnya namanya Zaid, kemudian Zaid anaknya Zaid bin Muhammad, kemudian dia mendapatkan hukum-hukum anak. Tidak seperti itu. Namun boleh kalau misalnya bapak ingin mengangkat anak, misalnya anak jalanan diangkat, bukan diangkat, dirawat saja, namun tidak bisa menjadi hukumnya menjadi anak kandung. Oleh karena itu dalam warisan dia tidak dapat. Ya. Dan hukum-hukum yang lainnya. Kalau misalnya anak ini, yang anak angkat ini Zaid ini menikah dengan perempuan, dan ini kasusnya seperti itu. Zaid menikah dengan Fatimah kalau tidak salah. Fatimah. Kemudian Fatimah dinikahi sama Nabi Muhammad SAW setelah diceraikan sama Zaid. Jadi kalau Zaid ini punya istri, kemudian dia diceraikan, kemudian dinikahi sama Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya apa? Boleh, karena hakikatnya dia bukan anaknya Nabi Muhammad, tapi hanya anak angkat saja. Bisa dipahami ya? Jadi gitu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dikatakan di sini, lam yakun abahu. Nabi Muhammad bukanlah ayahnya Zaid. Wa in kana qad tabannahu, meskipun Nabi SAW telah mengangkat dia sebagai anak angkat. Karena dikatakan karena Nabi SAW tidak hidup anak yang laki pun sepeninggal Nabi Muhammad SAW tidak pernah punya anak laki-laki yang sampai hidup yang menjadi seorang yang sudah dewasa. Artinya sebelum dia hatta balaghal hulm, sebelum dia sudah balik, maka sudah meninggal. Oleh karena itu ada namanya anaknya Nabi Muhammad SAW, siapa? Al-Qasim. Ada juga At-Tayyib, At-Tahir. Itu anak yang hasil pernikahan dengan Khadijah, Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Namun mereka famatu sighar, mereka mati meninggal dalam keadaan kecil. Nabi Muhammad juga punya anak namanya siapa? Ibrahim, dari istrinya beliau yang namanya Maryah Al-Qibtiyah. Itu juga meninggal dalam keadaan masih menyusui. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki di antara kalian. Itu yang maksud dari ayat ini. Kemudian Allah menjelaskan walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Di sini bisa kita ambil poin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasulullah, utusan Allah. Oleh karena itu kita wajib untuk mentaati beliau, mengimani beliau, membenarkan apa yang dikabarkan beliau, dan mengamalkan atau menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan beliau juga penutup para nabi. Nah, kita lihat tafsirnya, penutup para nabi. Artinya berarti tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sudah selesai kenabian itu sudah selesai dari setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu di ayat ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fa hadhil ayah nassun fi annahu la nabiyya ba'da. Ayat ini adalah nas, ya, dalil yang tegas yang menjelaskan bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wala wa idza kana la nabiyya ba'dahu fala rasula ba'dah bi tariqil aula wa ahra. Apabila dikatakan bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka terlebih lagi rasul. Berarti memang tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena li'anna maqamar risalah akhassu min maqamin nubuwwah. Karena kedudukan rasul itu
lebih khusus daripada nabi. Setiap nabi tidak mesti rasul, namun setiap rasul mesti nabi. Apabila dikatakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka rasul lebih tidak ada lagi, gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, maka dia bukanlah seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Karena itu ketika munculnya Musailamah al-Kadzdzab, maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anha ketika jadi ketika jadi khalifah, dia memeranginya karena mereka orang-orang yang murtad. Karena tidak ada nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi SAW juga diterangkan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berkata Az-Zuhri ini gurunya siapa? Imam Bukhari. Akhbarani Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im telah mengabariku Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Ini hadis ya, hadis seperti dari ayahnya, yaitu dari Jubair. Ayahnya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innali asma, sesungguhnya saya, kata Nabi Muhammad SAW, punya beberapa nama. Ana Muhammad, nama saya siapa? Muhammad. Wa ana Ahmad, dan nama saya juga Ahmad. Wa ana al-Mahi, dan aku juga disebut siapa? Al-Mahi. Al-Mahi apa? Alladhi yamhullahu ta'ala bi al-kufra. Al-Mahi adalah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai Allah Subhanahu wa taala menghapus kekafiran dengan sebab aku. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara nama beliau adalah Al-Mahi, yaitu yang menghapus semua kekafiran. Wa anal hasyir, dan aku adalah al-hasyir, yang mengumpulkan. Yani alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yang manusia dikumpulkan di atas kakiku. Wa anal aqib, dan aku adalah al-aqib alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang mana tidak ada setelah aku seorang nabi pun. Nah, ini dalil yang kita maksud di sini adalah sabda beliau bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai dengan ayat tadi. Jadi seperti itu. Jadi kadang ayat itu dijelaskan dengan hadis seperti ini ya. Jadi ayat tadi wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, dijelaskan dalam hadis ini laisa ba'dahu nabiyyun, tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis-hadis ini banyak disebutkan sama Ibnu Katsir, namun kita cukupkan satu saja menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, maka tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan bahwasanya syariatnya ini adalah syariat yang sempurna, sehingga tidak butuh lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi atau mengutus nabi lagi untuk menjelaskan syariat baru. Maka itu kita bangga sekali ketika kita menjadi orang muslim, orang yang menganut agama yang sudah sempurna, ya, yang dibawa oleh nabi kita yang mulia. Ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5 ya. Kalau di Al-Qur'an di sebelah kanan bagian atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini pada hari turunnya ayat ini, itu hari Arafah. Hari Arafah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji di padang Arafah, sedang berdiri, kemudian turunlah ayat di hari Jumat di haji wada. Allah berfirman menurunkan ayat ini, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan agama kalian untuk kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Ayat ini secara jelas menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu telah menyempurnakan agama ini. Agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini dalil yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin untuk menjelaskan bahwasanya agama Islam sudah sempurna. Tadi kan Syekh mengatakan dia menyempurnakan agama ini untuk hamba-hambanya. Dalilnya ini. Itu Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan ini untuk agama ini untuk kita. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan nikmatku atas kalian.
dan aku juga meridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridha, maka adalah kita juga ridha sebagai Islam ini sebagai agama bagi kita. Oleh karena itu dalam zikir sore ya, kita mengatakan raditu billahi rabba. Ya Allah, aku telah ridha Allah sebagai Rabbku, Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai ayat ini. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini adalah sebesar-besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menyempurnakan agama ini untuk mereka. Maka fala yahtajuna ila dinin ghairi. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini, umat Islam ini sudah tidak butuh lagi kepada agama selain agama Islam, karena agama sudah sempurna. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim, dan tidak pula mereka membutuhkan nabi lagi setelah selain Nabi Muhammad SAW. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Wa ba'atsahu ilal insi wal jin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada manusia dan jin. Karena agama ini, Islam ini agama rahmatan lil alamin, agama yang rahmat untuk alam semesta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semuanya, dari kalangan jin dan manusia. Oleh karena itu kita dapati dalam hadis, pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ini diantaranya disebutkan dalam syarah akidah Tahawiyah atau di kitab yang lain, lupa. Jadi Nabi Muhammad SAW suatu ketika ngajak Ibnu Mas'ud pada suatu malam ke suatu tempat. Kemudian Nabi Muhammad SAW membuat lingkaran di sekitar Ibnu Mas'ud, kemudian mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, tetap di sini, jangan keluar dari garis ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pergi akhirnya untuk berdakwah kepada jin. Dan Ibnu Mas'ud pun ketika dilingkari itu, beliau tetap duduk di situ, taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia melihat ada makhluk aneh datang kepada dia, namun hanya duduk di depan saja, tidak sampai melewati garis tadi, karena itu garis yang dibuat sama Rasulullah SAW sebagai pembatas antara Ibnu Mas'ud kepada jin-jin yang lain. Karena waktu itu memang Nabi Muhammad SAW lagi dakwah kepada para jin, Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga dakwah kepada jin, dan jin pun dia juga ada yang Islam, ada yang kafir. Mereka juga hadir di majelis-majelis ilmu. Jadi sama seperti kita, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua makhluk ini, jin dan manusia, itu untuk beribadah, dan mereka dibebani hukum sebagaimana kita dibebani hukum. Di antara jin ada yang Islam, ada juga yang kafir, ada yang taat juga ada yang tidak taat. Bahkan diceritakan dalam, kalau kita mau mengetahui beberapa sifat-sifat atau karakteristik jin, maka baca di surat Al-Jin. Di sana di antara mereka ada yang beriman, ada yang fasik, ya. Dan mereka juga ada yang mendatangi Nabi SAW untuk belajar agama, mendengar Al-Quran. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh sarafna ilaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ketika kami perlihatkan kepadamu suatu kaum atau suatu kelompok dari jin, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka hadir di majelis ilmu, dan barangkali di masjid ini juga ada jin, barangkali, Allah, karena mereka ada, dan mereka hal yang gaib tidak bisa kita lihat. Dan insyaallah banyak teman-teman jin yang hadir, barangkali, Allah, kita nggak bisa. Tapi memang ya, di antara jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang rajin kajian, juga ada yang tidak. Yastami'una al-Quran, falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka hadir di majelis ilmu, mereka bilang sama teman-temannya, ansitu, diam kalian, dengarkan Al-Quran. Ya, ansitu.
Qalu inna sami'na Qur'anan, mereka mendengarkan Al-Qur'an ini, dan mereka juga setelah mengikuti kajian atau menghadiri ilmu, mendengarkan Al-Qur'an, mereka juga dakwah kepada kaumnya. Ya, ini disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ya. Kemudian mereka juga dakwah. Di antara mereka juga ada yang dai, ada yang ahli ilmu, ada yang ulamanya juga ada. Sama seperti kita, kurang lebihnya. Cuman beda alamnya. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Nah, ini saya mana tadi? Perkataan beliau jadi wa ba'atsahu ilal insi wal jin. Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada manusia dan juga kepada jin. Fala halala illa ma ahallahu. Kata Syekh Ibnu Katsir, tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala harama illa ma harramahu. Dan tidak ada yang haram kecuali yang telah diharamkan oleh Nabi Muhammad. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada agama kecuali apa yang disyariatkan oleh beliau. Wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadhibun fihi wala khalafun. Dan segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sebuah kebenaran dan tidaklah sebuah kedustaan. Maka kita ketika mendengar perkataan seperti ini, apa kewajiban kita? Apa yang bisa kita amalkan? Pertama, kita adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan segala yang halal dan menjelaskan segala yang haram. Nah, karena itu beliau mengatakan, bersabda, innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, sudah diterangkan. Wal harama bayyin. Yang haram juga sudah dijelaskan. Maka hendaknya kita juga meyakini kalau ada hal-hal yang sudah jelas halalnya, maka kita halalkan. Yang jelas haramnya kita haramkan. Yang halal kita kerjakan kalau kita mau. Yang haram kita jauhi, ya, semaksimal mungkin. Wala dina illa ma syara'ahu. Ketika beliau mengatakan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad, maka dalam beragama ini kita harus mengikuti syariat atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau mengatakan wa kullu syai'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun, dan segala yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran dan kejujuran, tidak ada kedustaan sama sekali, maka kita membenarkan segala berita yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengabarkan bahwa beliau Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu perjalanan. Jadi beliau mengabarkan bahwasanya saya pada satu malam itu, semalam ya. Kalau kita semalam berapa? 12 jam ya. Diperjalankan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ke Masjidil Aqsa. Berapa jamnya? Berapa? Mungkin 700 km mungkin ya. Di zaman itu belum ada kereta, belum ada pesawat. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai muntak ya, Sidratul Muntaha, paling ujung. Kemudian di sana menerima syariat, di antaranya adalah syariat salat 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun ke Masjidil Aqsa, kemudian datang lagi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, ya, ke Masjidil Haram, itu ke Makkah. Itu selama berapa? 1 malam. Kalau kita cerna dengan akal saja, itu tidak masuk akal. Karena bagaimana perjalanan sejauh itu? Ya, perjalanan sejauh itu bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Padahal zaman itu tidak ada apa? Tidak ada pesawat, tidak ada kereta, tidak ada hal-hal yang lain. Orang pada zaman itu kendaraannya apa? Unta, kalau enggak jalan kaki, kalau enggak pakai kuda. Secepat-cepatnya unta atau kuda itu tidak sampai perjalanan dari Mekah sampai Masjidil Aqsa saja mungkin bisa berbulan-bulan. Namun Nabi Muhammad SAW mengabarkan pada saat itu, saya tadi malam, semalam saja itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang 7 di ujung, kemudian turun lagi, balik lagi. Nah, mendengar hal itu orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mendustakan Nabi Muhammad SAW, mereka ketawa-ketawa, ini Muhammad sudah mulai gila. Muhammad sudah mulai apa? Gila.
Karena mengabarkan sesuatu yang mustahil, yang tidak masuk akal. Namun sebagai orang yang beriman, ketika meyakini bahwasanya Nabi Muhammad ini bukan orang biasa, dia adalah utusan Allah dan tidak mungkin berdusta, maka dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya yang diberitahu oleh Nabi Muhammad ini benar, tidak pernah dusta. Karena Nabi Muhammad adalah utusan Allah, manusia pilihan, bahkan beliau adalah makhluk yang paling mulia. Oleh karena itu kita dapati dalam sejarah Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang beliau adalah orang yang paling orang yang beriman pada saat itu, dan banyak orang yang beriman pada saat itu, di Khadijah, Ali dan lain sebagainya. Nabi Abu Bakar As-Siddiq ketika diberitahu tentang hal ini, kan orang-orang kafir mendengar Nabi Muhammad SAW cerita tentang Isra Mi'raj itu. Kemudian orang-orang kafir ini pengen ngomong sama Abu Bakar, wahai Abu Bakar, temanmu ini Muhammad ini tadi cerita bahwasanya dia Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, turun lagi ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit, dalam Masjidil Haram dalam satu malam. Kamu percaya enggak? Ya, bahasa kita ya, bahasa umumnya. Kamu percaya enggak kira-kira? Nabi Abu Bakar pun mengatakan, seandainya Nabi Muhammad SAW itu mengucapkan yang lebih dari itu, hal yang lebih dari itu, tidak hanya seperti yang diceritakan, maka saya akan membenarkan. Karena Nabi Abu Bakar yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang tidak mungkin berdusta. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman kepada Muhammad, kita juga meyakini segala yang diberitahu sama oleh Nabi Muhammad SAW, kita yakin bahwa itu adalah kebenaran dan tidak boleh kita ragu sama sekali. Itu ya, di antara konsekuensi bahwasanya kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi kita dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, itu ya penjelasan tentang kesempurnaan Nabi Muhammad, kesempurnaan Islam ini. Dan Islam ini telah sempurna. Sempurna dari segi apa? Yaitu setelah diturunkan ayat ini sudah tidak lagi membutuhkan agama yang lainnya. Sehingga kita tidak butuh untuk adanya tambahan-tambahan dalam agama Islam ini. Oleh karena itu Ibnu Abbas ya, ketika menjelaskan ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum, beliau mengatakan inilah agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kaum mukminin bahwasanya Allah telah menyempurnakan Islam ini atau iman ini. Fala yahtajuna ila ziyadatin abadan. Kata Ibnu Abbas ini sahabat ya. Beliau sahabat yang sangat paham tentang Al-Quran. Ketika beliau mengatakan seperti ini, berarti ini pemahaman yang benar. Beliau mengatakan, maka umat kaum mukminin ini tidak butuh lagi untuk kepada tambahan sama sekali. Ketika Islam sudah sempurna, maka sudah tidak perlu ditambah-tambah. Ya, waqad atammahu Allah, fala yanqusuhu abadan. Allah sudah menyempurnakannya, maka tidak pernah Allah akan menguranginya lagi. Wa qad radiyahu Allahu fala yaskhatuhu abadan. Dan sungguh Allah telah ridha kepada Islam ini, maka Allah tidak akan murka terhadap agama Islam selama-lamanya. Maka kita yakini bahwasanya Islam telah sempurna dan tidak boleh kita membuat ajaran-ajaran baru atau keyakinan-keyakinan baru yang tidak ada dasarnya dalam Islam ini. Kemudian yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 19 ini, nanti dihafal poin-poinnya ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam saja. Ini ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah hanya meridhai agama Islam saja. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka agama yang lain sudah tidak diridhai oleh Allah. Yang diterima hanyalah agama Islam. Oleh karena itu kita harus meyakini juga bahwasanya agama yang paling benar dan satu-satunya agama yang benar itu adalah agama Islam. Adapun agama yang lain adalah kebatilan, sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Barang siapa saja, siapa saja, baik bangsa Arab ataupun di luar Arab, termasuk orang Indonesia, dia mencari agama selain agama Islam, dia menganut agama selain agama Islam, niscaya tidak akan diterima darinya. Segala amal perbuatannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Yang rugi karena di dunia dia capek-capek beramal, beribadah, namun dia ibadahnya bukan di atas agama Islam. Maka dia rugi di dunia dan rugi di akhirat. Capek-capek namun dia akan disiksa. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, dia beramal, capek-capek beramal, amilatun nasibah. Dia beramal, berbuat, ya, beribadah, nasibah, capek. Namun dia tasla naran hamiyah. Namun dia masuk ke dalam neraka yang membakar. Ini kenapa? Karena dia orang kafir. Orang kafir, tidak masuk Islam. Nah, karena itu ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah hanya menerima amalnya orang yang beriman saja. Nah, karena itu orang yang masuk Islam. Nah, karena itu orang-orang kafir, baik orang-orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, ataupun orang-orang musyrik, mereka tidak diterima amalnya sama sekali. Bahkan kalaulah nanti dia di dunia ini beramal saleh, Allah hanya akan membalas kebaikannya di dunia saja. Kalau kita dapati ada orang kafir, dia sering bersedekah atau bahkan menyumbang dengan sumbangan yang besar, Allah hanya akan balas dia di dunia saja. Entah dia dijadikan keluarganya tenang, hatinya tenang karena dia membantu banyak orang lain, banyak orang-orang fakir misalnya. Namun mereka hanya dibalas di dunia saja oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Adil. Ketika orang berbuat baik, maka Allah juga berbuat baik kepada dia. Cuman di dunia saja. Adapun di akhirat dia akan sengsara. Amalnya akan menjadi haba'an mansura, debu yang bertebangan, tidak akan diterima sama sekali. Nah, karena itu di antara hal yang bisa kita petik adalah kita hendaknya bersyukur. Ketika kita sudah masuk Islam dan dilahirkan dalam Islam, kita pegang Islam dengan benar dan kita pelajari Islam dengan benar, sehingga dan kita juga memperbanyak amal. Semakin banyak amal kita, maka semakin tinggi derajat kita dan tingkatan kita di surga kelak. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada seluruh manusia agar mereka beragama untuk menyembah Allah saja dengannya, itu dengan agama Islam. Allah berfirman yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada manusia. Karena Nabi Muhammad sebagaimana kita katakan diutus untuk semua, ya, kaum muslimin, semua manusia. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai manusia, semua manusia. "Inni Rasulullah ilaikum jami'an." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya tanpa terkecuali. Ini ayat ini membantah atau bisa menjadikan jawaban bagi sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah nabinya orang Arab. Orang Arab, ya. Jadi syariatnya Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab. Ini batal karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk semua manusia. Sehingga semua manusia, baik sejak diutusnya Nabi Muhammad ataupun sampai sekarang ataupun sampai hari kiamat, mereka wajib untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Dan syariat Islam ini untuk semua manusia, dan manusia juga wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Allah lah yang memiliki kerajaan alam semesta, langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Yuhyi wa yumit, Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, yaitu seorang Nabi yang ummi, ya. Yang ummi itu adalah yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini bukan hasil tulisan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ini katakan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan Muhammad ini membuat kitab.
dia yang mengarang Al-Quran ini. Padahal kalau dikatakan mengarang, Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana dia mengarang, menulis? Tidak mungkin. Nah, kemudian juga membantah perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad ini belajar dari buku-buku, kemudian dia menulis Al-Quran, meringkas. Nah, ini tidak benar, tidak benar. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Yang ini bukan aib ya, bukan aib, bukan celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang hakikat seperti itu. Nabi Muhammad sebenarnya Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Oleh karena itu, di dalam hadis dalam Sahih Bukhari di awal babnya, ketika bab turunnya wahyu, Imam Bukhari mendatangkan hadis ini. Hadis yang menjelaskan awal diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ketika di Gua Hira. Ketika di Gua Hira, Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian didekap sama malaikat Jibril. Nabi Jibril mengatakan, "Iqra", bacalah. Iqra. Nabi Muhammad mengatakan bagaimana? "Ma'ana biqari", saya tidak bisa membaca. Ini dalil ya, maksudnya menjelaskan ayat ini. Maksudnya Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Saya tidak bisa. Kemudian malaikat Jibril mengulang lagi, "Iqra", baca lagi. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa baca. Ma'ana biqari, sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan ayat, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Ya. Dan selanjutnya 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sehingga tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini dibuat-buat, dikarang-karang oleh Nabi Muhammad dan ditulis oleh beliau, atau beliau membaca di kitab sebelumnya kemudian meringkasnya, ini tidak benar. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang ummi, yang dia beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Wattabi'uhu, ini perintah dari Allah. Ikutilah dia. Ikutilah siapa? Nabi Muhammad SAW. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk ataupun mendapatkan hidayah. Ya, faidah yang bisa kita amalkan dalam ayat ini, bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diutus untuk semua manusia. Kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus, maka syaratnya adalah kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti ajaran beliau dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, semuanya kita ikuti, karena Islam sudah sempurna, mengatur segala hal. Nanti dijelaskan sama Syekh dalam kitab ini. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Ini perintah dari Allah kepada kita semua, ya, untuk kita mengikuti ittiba' Nabi, ittiba' sunnah, mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tahtadun. Kalau kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan apa? Hidayah. Hidayah yang senantiasa kita minta. Setiap kita salatkan kita mengatakan ihdina as-siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, agar kita mendapatkan jalan yang lurus, gimana caranya? Sudah dijelaskan, ittabi'u, ikutilah Nabi Muhammad SAW agar kalian mendapatkan hidayah. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah diutus, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal, mati dalam keadaan walam yu'min billadzi ursiltu bih, dalam keadaan tidak beriman dengan apa utus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti akan masuk dalam neraka, penghuni neraka. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita dan bersumpah. Di sini sumpah. Kalau Nabi Muhammad SAW bersumpah, berarti berita yang dikabarkan ini benar-benar benar. Benar-benar apa? Benar.
Nabi Muhammad SAW bersumpah dengan nama Allah yang jiwa Nabi Muhammad ini berada di tangannya. Jadi di sini juga menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki apa? Tangan. Memiliki tangan. Tangannya seperti apa kita tidak tahu. Karena tangan Allah itu beda dengan tangan makhluk. Ya, kalau dalam makhluk saja kita bisa membedakan. Kera punya tangan, manusia juga punya tangan. Namun tangan kera beda dengan tangan manusia. Apa hewan lagi? Hewan yang apa lagi? Dia punya tangan. Manusia juga punya tangan. Namun hewan ini beda dengan tangan manusia. Maka bagaimana dengan tangan Allah? Allah memiliki tangan, kita beriman. Namun seperti apa tangannya kita tidak boleh menanyakannya. Karena Allah adalah pencipta dan berbeda dengan makhluk. Ya gitu ya. Ini dalam masalah asma'ul sifat, dalam akidah asma' wa sifat, ketika kita mendengarkan hadis yang sahih ataupun ayat yang jelas menjelaskan tentang sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki tangan, maka kita mengimani, ya Allah punya tangan. Namun seperti apa kita tidak boleh membagaimanakannya. Oh Allah itu tangannya seperti kita, tidak boleh. Namun kita beriman saja. Itu nanti kita jelaskan dalam buku ini ketika menjelaskan tentang iman kepada Allah. Nabi SAW bersabda dan bersumpah ya dengan nama Allah. Tidak ada seorang pun baik Yahudi ataupun Nasrani mendengar bahwasanya Nabi Muhammad ini diutus kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad kecuali dia akan masuk neraka. Ini menunjukkan wajibnya semua kalangan, baik dia kalangan Yahudi, Nasrani ataupun agama-agama yang lain, mereka wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan wajib untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka konsekuensinya mereka adalah penghuni neraka. Dan ini dikarenakan memang Nabi Muhammad SAW itu sudah diberitahukan kepada umat-umat sebelumnya. Di dalam Taurat dan Injil, kalau Taurat dan Injil ini Taurat dan Injil yang asli, di dalamnya sudah disebutkan tentang bahwa akan ada seorang nabi di akhir zaman. Maka kalian harus mengikuti mereka. Ini orang-orang Nasrani dan Yahudi, kalau mereka belajar tentang Injil atau Taurat atau Zabur atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang sebenarnya, yang belum dirubah-rubah, maka mereka akan mendapati bahwasanya di dalam Taurat itu ada perintah untuk mengikuti nabi yang terakhir ini, itu Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tidak mau mengikuti, maka konsekuensinya mereka akan menjadi orang kafir dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Kita misalnya melihat dalam surat As-Saffat, Nabi Isa beliau mengatakan kepada Bani Israel, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israel, ingatlah ketika Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam, berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku sebagai pembenar terhadap kitab yang di depan, yaitu kitab apa? Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku sebagai pemberi kabar gembira terhadap dengan rasul yang akan diutus setelahku. Namanya siapa? Namanya Ahmad. Nah, ini perintah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel, yaitu kaumnya yang yang kita kenal sebagai orang Nasrani. Orang Nasrani diperintahkan oleh Nabi Isa dan diberi kabar bahwasanya nanti akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Ahmad itu salah satu nama dari nama Nabi Muhammad, sebagaimana yang hadis disampaikan tadi ya. Biasanya di antara nama Nabi Muhammad adalah Ahmad. Ya. Maka Nabi Isa pun memerintahkan kaumnya untuk beriman kepada Nabi Muhammad ini kalau dia datang. Dan kisahnya panjang ya, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita jelaskan. Oleh karena itu kewajiban kaum umat-umat sebelum Nabi Muhammad adalah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengimani beliau dan tidak boleh untuk kafir. Karena kita dapati Waraqah bin Naufal adalah kalau nggak salah anak pamannya atau anak pamannya Khadijah. Beliau adalah seorang pendeta. Beliau pendeta Nasrani yang betul-betul memahami Alkitab, itu Injil. Ketika melihat tanda-tanda
kenabian Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengatakan, seandainya saya hidup pada saat kamu diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka aku akan beriman kepadamu, karena itulah yang diperintahkan oleh Injil yang sesungguhnya. Karena itu kewajiban kepada umat manusia adalah untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam. Dan inilah kalau mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan selamat dan mereka akan masuk surga. Namun ketika mereka kafir, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu penting kita menjelaskan hal ini kepada kaum manusia semuanya. Kalau kita bisa dakwah kepada orang Nasrani, kita dakwahkan tentunya dengan cara yang baik. Kita jelaskan kepada mereka bahwasanya mereka wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga menjelaskan bahwasanya agama Islam ini agama yang benar, satu-satunya yang benar. Tidak ada agama lain yang benar. Karena itu tidak benar ketika tidak benar orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Namun yang benar adalah, dan kita harus meyakini bahwasanya satu-satunya yang benar adalah agama Islam. Semoga kita istiqomah di atas agama Islam ini, dan kita diberikan hidayah untuk bisa mempelajari Islam ini dengan benar, sehingga kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada halaman 7. Kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan barangkali? Allah. Silakan. Ya.